Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a ardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-24 daripada kitab Nadhatul Tauhid ini. Sebelumnya saya minta maaf ya nih karena terlampau banyak cuti akhir-akhir ini karena subhanallah ada Vivavos, ada apa namanya itu? Raya dan banyak-banyak hal-hal yang terjadi. Saya beraya di Indonesia. Ala kulli insyaallah nanti kelas-kelas yang saya tak mengajar akan saya ganti semuanya insyaallah. Jayidan, kita masih di bait ke-40 ya. Wa kullu nasin auhamat tashbiha awilu awfawid warum tanziha. Pertemuan yang lalu saya kira sudah saya jelaskan apa itu makna takwil, apa itu makna tafwid dan apa itu makna itsbatus sifat. Betul kan Ustaz Fauzan? Jayidan. Dan kita kena murajiah sedikit ya pasal ini karena sudah lama kita tak belajar ini. Bahwasanya takwil apa namanya hal ini biasanya dibuat di dalam nusus yang yushir kepada sesuatu yang nak kita nisbatkan kepada Allah, yang kita kenal dengan nama ayat apa namanya mutasyabihah. Akan tetapi wallahu a'lam, saya pikir takwil wa tafwid ini tak sesempit itu. Bisa anda tak setuju ya, tapi saya kira takwil wa tafwid ini adalah bagaimana cara anda itu deal dengan kalam. Bukan hanya deal dengan kalamullah, tapi dengan semua apa namanya kalam. Tapi kan maknanya takwil wa tafwid ini epistemologi li fahmil kalam. Kadang-kala anda akan tengok kalamnya orang yang tak mungkin dia cakap semacam ini, akhirnya anda apa namanya? Anda takwil. Yakni mungkin anda kota ta'amal ma'akalamil Ghazali bitakwil, kota ta'amal ma'akalam Ibn Arabi bitakwil, kota ta'amal ma'akalam siapa itu namanya? Ibn Taimiyah dengan apa namanya? Dengan takwil. Terpulang apakah ini yastahiqut takwil apa tidak? Dan kita mesti tahu bahwasanya yang namanya takwil itu mungkin dia itu wajib, mungkin dia itu apa namanya? Tidak wajib. Binisbah li kalamillah wajib takwil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak pernah apa namanya salah. Kan tetapi apakah takwil untuk selain Allah dan rasulnya itu wajib? Di sini mungkin akan menjadi wajib kalau ada dalil-dalil yang lain yang mewajibkan kita untuk apa namanya mentakwil. Contohnya 1000 kalamnya cakap A, 1 kalam cakap B, ini wajib apa namanya ditakwil. Tidak mungkin kita nak mentakwil 1000 kalam cuma gara-gara satu kalam. Yang benar 1 kalam kita takwil karena 1000 kalam. Anda akan tengok beberapa kalamnya Imam Razi mungkin pelik, 1 atau 2 kalamnya Imam Ghazali 1-2 itu apa namanya pelik. Hal-hal semacam ini kena kita takwil ya, kena kita takwil karena adanya kalam-kalam yang lain yang perlu apa namanya yang bertentangan dengan makna 1 atau 2 kalam yang saya kira dia itu anomali. Subhanallah, ini mungkin apa ya? Kaifiyah li ta'amul ma'an nusus. Begitu pula ada satu lagi cara yang namanya apa? Itsbatus sifah. Ada cara yang namanya apa? Itsbatus sifah, yaitu kita ketika cakap pasaliyat atau apa cakap yaitu itu adalah apa namanya sifat. Dan kemudian juga kita tahu bahwasanya yang namanya takwil wa tafwid itu di dalam mahalun niza, bukan di dalam mahalul ittifaq. Contohnya adalah ketika kita itu mana tadi saya punya ini yadullah, nanti akan ada contohnya seperti ini. Yadullah fauqa aydihim. Yadullah fauqa aydihim. Di dalam takwil wa tafwid itu kita hanya di perkara atau di lafadz yang mana lafadz itu ada khilaf di dalamnya. Maknanya di dalam semua, di dalam lafadz ini ya anak ya hanya yadullah saja.
Fauqa aidihim tidak ada kena mengena dengan takwil ataupun tafwid. Ya, ini hanya di dalam lafadz muta'ayyin saja. Itu saja, tidak ada yang lainnya. Karena kalau kita mengatakan bahwasanya contohnya di dalam tafwid, yadullah kan maknanya bukan tangannya Allah, tapi la na'lamu maknaha illallah. Lah kalau seumpamanya satu ayat semuanya kita itu nufawid, ini akan bertentangan dengan hakikat daripada inzalul ayah, wahya apa? At-tafhim. Masa ada satu ayat yang kita tidak tahu kita tidak tahu maknanya. Dan Anda mesti tahu ya, bagaimana sih nas'atul kalimat yang mutasyabihah itu. Yani ketika kata-kata yad ya. Sebenarnya kata-kata ayat ini bukan sesuatu yang mutasyabih sebenarnya, bukan sesuatu yang susah untuk Anda pahami. Yang mana kata-kata ayat ini biasanya mempunyai satu makna kulli. Satu makna apa namanya? Kulli. Kemudian biasanya kalau di dalam ilmu kalam kata-kata ayat ini maknanya alah, untuk membantu. Yaitu apa namanya? Makna kulli daripada yad, yaitu apa? Al-alah. Kemudian, yad ini, nanti dia itu akan dinisbatkan kepada sebuah hal. Contohnya, yadu Zaidin. Yadu Al-Amir. Nah, ketika yad ini dinisbatkan kepada sesuatu yang lain, Ustadz Fauzan, dia akan mengalami perubahan misdak. Makna kulinya tetap, tapi dia tidak digunakan pada makna kulinya, tapi dia digunakan terhadap misdak daripada makna kuli tersebut. Akhirnya kata-kata yadu Zaidin kita bisa mengetahui maknanya. Apa makna yadu Zaidin? Jarihah. Ini. Kenapa? Karena makna Zaid ini ma'ruf. Kita tahu makna Zaid. Karena itu kita tahu apa misdak daripada makna yad yang kita inginkan. Padahal makna yad itu sendiri bukan jarihah, tapi alat untuk membantu Anda melakukan sebuah perbuatan. Akan tetapi yad ini ketika dinisbatkan kepada hakikat zaid, dan kita mengetahui apa hakikat zaid, kita mengetahui apa makna yad. Misdak mana yang diinginkan dari makna yad ketika dinisbatkan kepada zaid, bisa kita ketahui liduhuri makna zaid. Masalahnya apa? Kalau yad ini kita nisbatkan kepada Allah. Misdak apa yang diinginkan daripada yad ini? Kita tidak akan bisa untuk mengkiaskan makna jarihah kepada Allah, kiasan ala makna yang ada di dalam zaid. Tidak bisa. Kenapa? Karena zaid kita mengetahui maknanya. Sedangkan Allah kita tidak mengetahui maknanya, hakikat Allah kita tidak mengetahuinya. Karena itu takyin misdak jarihah untuk makna kulli liliyat wa itu Allah tidak diperbolehkan, Ustadz Fauzul. Karena itu kita pergi atau mengambil lazim daripada makna yad, yang mana biasanya lazim itu lebih umum daripada malzumnya. Apa lazim makna lihat? Kita cakap ini adalah apa namanya? Ma'unah. Bas. Hadza huwa. Ma'unah. Di sini sebenarnya, dan tasyabuh ini sebenarnya dia tidak mutlak ya. Yang saya pahami tasyabuh itu tidak mutlak. Kenapa? Karena kata-kata yad contohnya, kata-kata istiwa, kata-kata yad saja. Biar kita fokus dalam kata-kata ayat. Kata-kata ayat ini dengan makna jarihah itu tidak difahami oleh semua orang. Akan tetapi yang mana kalimat yad, makna lafdzul yad dengan makna jarihah terbiasa didengar oleh kaum tertentu. Contohnya bagi orang Gombak contohnya. Yad dengan makna jarihah sudah biasa. Akhirnya ketika yad dinisbatkan kepada Allah, maknanya itu apa? Mutasyabih. Tapi belum tentu bagi orang Sukabumi, yad itu bimaknal jarihah itu muta'aruf. Belum tentu. Karena itu mungkin yad bagi Sukabumi bukan
mutasyabih. Bagi orang Gombak apa? Mutasyabih. Maknanya tasyabuh atau ada mutasyabuh ini apa namanya? Nisbi. Karena itu untuk tasyabuh ada beberapa awamil. Apa itu? Daripada sami', mutakallim, mukhatab, makna lafadz, wasiyakul lafadz. Baru jika ada salah satu daripada 5 perkara ini yang apa namanya? 4 perkara apa? Mutakallim, mukhatab, makna lafadz, wasiyakul lafadz. Jika ada satu kerusakan di dalam salah satu daripada faktor ini, maka mungkin ini bisa menjadi apa namanya? Mutasyabih. Ketika semua itu sempurna, maknanya mutakalimnya menggunakan misdak dengan benar, mukhatabnya pun dzauq lugawinya tidak apa namanya? Tidak rosak, begitu pula makna lafadznya pun yahtamil ini, siyakul lafadznya pun juga oke, maka tidak ada yang namanya itu apa namanya? Mutasyabih. Tidak ada yang namanya apa? Mutasyabih. Jadi dan mutasyabih itu tadi saya katakan dia itu hanya di dalam makna apa namanya? At-ta'wil wa tafwid itu hanya di dalam makna al-muttafaq alaihi. Contohnya di dalam yadullah fauqa aidihim. Kata-kata yad kalau kita mengatakan dengan makna ma'unah. Apakah Wahabi setuju? Setuju. Apakah Mu'awwilah setuju? Setuju. Apakah Mufawwidah setuju? Setuju. Maknanya kata-kata ma'unah ini yang kata-kata yang disepakati oleh semua firqah tidak bisa kita katakan itu adalah mahalut ta'wil wa tafwid. Akan tetapi di atas makna ma'unah, makna pertolongan, yad dengan makna jarihah, anggota badan. Apakah Wahabi setuju? Setuju. Apakah Mu'awwilah setuju? Tidak. Apakah Mufawwidah setuju? Tidak. Disinilah tempat takwil wa tafwid. Di sini tidak ada takwil dan tafwid. Karena kenapa? Ini adalah mahalul ittifaq. Wahabi pun ketika yadullah fauqa aidihim dikatakan bahwasanya pertolongan Allah, rahmat Allah di atas kesepakatan mereka. Setuju nggak Wahabi? Makna ini. Ada kemungkinan mereka menolak makna ini? Tidak. Akan tetapi mahalul iskal adalah di atas itu. Wahabi mengatakan kami setuju dengan makna itu, akan tetapi di atas itu kami mengatakan bahwasanya yadullah selain maknanya adalah pertolongan, maknanya adalah apa? Jarihah. Hah? Jarihah. Jarihah. Jarihah maknanya tangan yang bisa melukai, namanya jarihah itu. Tangan yang bisa melukai namanya apa? Jarihah. Jadi bitobat hada huwa makna apa namanya? Takriban sedikit murojaah pasal kelas-kelas yang lalu. Apalagi nak saya cakap. Maknanya Wahabi ketika dia itu ingin mengisbatkan makna di atas makna muttafaq alaihi, maka Wahabi yang perlu dalil lain. Kita tidak perlu dalil untuk isbatul makna karena kita hanya mengisbatkan makna muttafaq alaihi. Di atas itu kita tidak apa namanya? Kita tidak isbat. Jayidan. Kemudian disinilah Mufawwidah mengatakan di dalam yad bukan jarihah. Tapi apa? Kita tidak tahu maknanya. Mu'awwilah mengatakan yad bukan jarihah. Coba tengok. Yad bukan jarihah. Tapi maknanya apa? Yad itu ketika dinisbatkan kepada Allah, maknanya apa? Ma'unah. Maknanya Mufawwidah dan Mu'awwilah sepakat bahwasanya yad bukan jarihah. Bukan jarihah. Begitu pula itsbatu sifat, mutsbitatu sifat mengatakan yad juga bukan jarihah. Tapi yad itu apa? Sifatul makna, sama seperti qudrah. Wahabi mengatakan bahwasanya yad itu apa? Tangan. Bagaimana tangannya? Ya wallahu a'lam, kami tidak tahu tangannya Allah seperti apa. Karena Allah itu tidak sama seperti manusia. Jadi tangannya Allah ya beda dengan tangannya manusia. Tapi jelas kedua-duanya makna tangan itu tangannya Allah dan tangannya manusia sepakat di makna kuli untuk tangan, yaitu apa? Alatul isti'anah. Beda kan? Antara ahli sunnah dan apa namanya ahli sunnah dan apa namanya dan Wahabi di dalam masalah ini. Ini penting sekali masalah ini ya nih. Mumtaz jiddan.
Dan bait ini sebenarnya diletakkan oleh Imam Lakoni karena kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang qawaidul aqaid. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian mungkin saja ketika para student, para muslimun itu melihat beberapa nusus yang yuhim adanya apa namanya persamaan antara Allah dan makhluknya, karena itu diberikan sebuah kaidah. Dan ini menurut saya bukan masalah yang besar, yakni masalah ini lebih kecil daripada masalah itsbatu hudutsil alam atau tentang sifat-sifat Allah, karena itu di dalam bait ini hanya disebutkan apa namanya di dalam kitab, dalam nadom ini yang disebutkan satu bait saja. Maknanya masalah takwil wa tafwid ini bukan apa ya, bukan masalah yang penting-penting banget, tidak. Ya, ini dia penting, tapi pentingnya tidak sampai sederajat apa? Hudusul alam. Tidak, hudusul alam kalam ahor. Karena itu Anda akan tengok di dalam kitab ini berapa bab digunakan untuk menjelaskan apa namanya? Untuk menjelaskan hudusul alam. Dan tengok ya, di bab ini awilhu au fawwid, awil au fawwid. Di sini Lakoni mengedepankan takwil daripada tafwid. Saya tiba dakolil Imam Bajuri mengatakan bahwasanya hadza yadullu ala anna takwil arjah minat tafwid. Takwil lebih kuat daripada tafwid. Wa hadza ma alaihi Syekh Said Foda. Setelah saya baca lagi wa alaihil iz bin Abdissalam. Alaihil iz. Karena di dalam tafwid ada beberapa iskal. Karena tafwid tidak bisa untuk ilzamul khusum. Wa alaihi imamul haramain finidomiyah adun. Sebagian ulama yufassil kalau memang tafwid yuqi'u fil iskal, maknanya ketika ada sebuah iskal dan tidak bisa diselesaikan dengan tafwid, maka takwil apa namanya? Wajib. Maknanya ada semacam mahalul ittifaq, kalau memang diperlukan takwid, diperlukan takwil, maka ketika itu yang wajib adalah apa namanya? Takwil, tidak boleh apa namanya? Tafwid. Sebab itulah Syekh Said Foda fi katsir min durusihi yaqul wa yamil ila apa namanya? Ila takwil daripada tafwid. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca beberapa ibarat faqarat daripada apa namanya? Kalam Bajuri. Sila. Apa namanya? Qauluhu wa kullu nassin. Qauluhu wa kullu nassin ila akhiri yasihu qira'atu kull birraf'i mubtada' wa jumlatu awilhu khabar wa bin nasbi maf'ulu li fi'lin mahdhuf yufassiru al-madhkuru min babil ishtighal wal muradu bin nasi huna ma qabala al-qiyas wal istinbat wal ijma'. Yakni wa makna nas ini adalah ma qabala al-qiyas wal istinbat wal ijma'. Nas di sini adalah selain daripada qiyas, istinbat dan ijma', yakni setiap nusus mawarada fi syara', yakni mawarada fi syara'. Orang-orang Wahabi itu punya mabda namanya al-asma' was sifat. Makna al-asma' was sifat menurut Wahabi adalah dalil apa namanya? Nusus-nusus yang ada di dalam kitab ataupun sunnah yang menunjukkan kepada sifat jawarih seperti yad, wajah, usbu', apalagi ain. Lah itu dikumpulkan semua. Nanti setelah itu macam satu kitab yang menanjak apa namanya, mereka buat nanti hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang anggota tubuh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beberapa mujassimah itu mengatakan bahwasanya tanya apapun tentang Allah kecuali lehyah sama kemaluan Allah. Fe'lan, kecuali illal lehyah wal faraj. Saya tak tahu itu bagaimana farajnya Allah, bagaimana lehyahnya Allah. Wa na'udzubillah. Karena itu Anda akan tengok beberapa mujassimah mengatakan bahwasanya Allah itu semacam syekhun harim. Ada lagi kan syabun amrod. Disitulah perbedaan antara mujassimah dan musyabbihah. Mujassimah adalah kaum yang mengatakan bahwasanya Allah itu jisim. Musyabbihah adalah kaum yang mengatakan bahwasanya Allah mirip
dengan makhluknya. Sekiranya kalau ada Allah dan makhluknya, orang yang melihat itu akan pening. Mana Allah, mana makhluknya. Itu namanya apa? Musyabbihah. Dan jelas ya, musyabbihah absya. Min apa namanya? Minal mujassimah. Wallahu a'lam. Sila. Walaupun Imam Razi di dalam Riyadul Muniqah mengatakan fakullu mujassimatin musyabbihah wa aksuhu, akan tetapi kelihatannya musyabbihah ini lebih teruk daripada apa? Mujassimah. Wallahu a'lam. Wa na'udzubillah ya, wa na'udzubillah. Etika-etika semacam ini nasta'idz billah daripada apa namanya? Perkara-perkara semacam ini. Bagaimana orang tanya pasal bagaimana telinganya Allah? Bagaimana hidungnya? Katanya saya tidak tahu, hanya kemaluan Allah saja yang saya tidak tahu. Alisa ada basi anciddan ya ini jangankan semacam itu. Anda nak cakap itu tentang presiden, tentang agung, tentang raja, Anda boleh ditangkap tahu. Boleh ditangkap tahu. Anda tulis-tulis di apa namanya? Tulis-tulis di Facebook, hal-hal semacam itu, Anda boleh ditangkap tahu. Apalagi Anda cakap ini pasal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Asy'ariyah itu hal-hal semacam ini sangat strict sekali. Karena dari awal kita mengatakan hakikat Allah kita tidak tahu. Selama kita tidak tahu hakikat Allah, kita hanya mengetahui hal-hal yang memang diizinkan oleh Allah kepada kita untuk diketahui. Dari sinilah kita tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya maknanya kholaf itu lebih a'lam daripada salaf. Tidak. Loh, tapi kan salaf bisa takyinul makna dan dikatakan wa madhabus kholafi a'lam ay muhwijun ila ziyadatil ilm, perlu ilmu yang lebih wa ahkam dan lebih steady, lebih kokoh, betul, lebih kokoh. Wa madhabul salaf aslam, maknanya kan kholaf ini lebih alim daripada salaf. Oh tidak. Saya kira masalah alim salaf atau kholaf bisa diperdebatkan, walaupun Syekh Said mengatakan kholaf lebih alim daripada salaf, karena kholaf mengetahui apa yang diketahui oleh para salaf. Cuma bukan maknanya madhabul kholaf a'lam di sini kholaf lebih alim, tidak. Akan tetapi salaf meyakini bahwasanya ta'yin makna liat itu tatarrub wa ta'arrud li haqiqatillah, yang mana bukan mereka tidak tahu, tapi memang itu tidak bisa kita ketahui. Maknanya ketika Anda masuk di situ, Anda masuk di dalam hakikatullah. Karena itu kami sudah dari awal kami menyerah dulu. Kenapa? Karena sekuat apapun Anda berusaha, Anda tidak akan bisa mengetahui tentang hakikat Allah. Dan ta'yinul makna di dalam yad, istiwa, dalam apa lagi? Sak. Itu adalah masuk di dalam urusan internal Allah. Masuk di dalam urusan hakikatullah. Dan itu perkara yang tidak bisa kita ketahui. Berbeda dengan kholaf yang mengatakan, oh tidak, ta'yinul makna di sini tidak masuk di dalam hakikat Allah. Karena itu mungkin kita ketahui. Inilah kenapa kok kita tidak bisa mengatakan salaf tidak sealim kholaf ataupun sebaliknya. Karena memang nador mereka apa? Berbeda. Silakan. Wal muradu bin nasi huna ma qabala al-qiyas wal istinbat wal ijma' wa huwa ad-dalil min al-kitab aw as-sunnah. Hadha huwa ad-dalil min kitab aw as-sunnah. Sawa'un kana sarihan aw dhahiran. Sawa'un kana sharih ataupun dhahir. Wa laysal murad bihi ma qabala dhahir, bukan maknanya nas itu yang lawannya dhahir. Dhahir itu kan yang mempunyai dua makna, satunya kuat, satunya lemah. Nas hanya mempunyai satu makna. Bukan itu maknanya nas. Nah, kalau sebenarnya hanya nas mempunyai satu makna, yaitu bukan namanya apa namanya? Layah taju ilat takwil. Layah taju ilat takwil dan mustahil. Mustahil ada pertentangan antara nas yang hanya mempunyai satu makna dengan apa namanya? Dengan hal-hal yang berkaitan tentang tanzihullah, yang boleh bertentangan dengan itu hanya perkara yang apa namanya? Dhahir. Ayo. Wa huwa ma afada ma'nan la yahtamilu ghairah idh law kana hadha wal murad lam yumkin ta'wiluhu. Lam yumkin ta'wiluhu, tidak mungkin untuk apa namanya ditakwil, karena takwil itu makna takwil adalah bagaimana Anda makna yang kuat Anda pindah ke makna yang lemah dengan dalil.
Maknanya ada dua makna di dalam satu lafaz, makna kuat dan makna yang lemah. Tanpa adanya dalil, Anda kena ambil makna yang kuat. Dengan adanya dalil, Anda boleh berpindah ke makna yang lemah. Tapi kalau nas yang hanya mempunyai satu makna, bagaimana Anda nak pindah? Maknanya tidak akan mungkin. Dan memindah lafaz dari makna yang kuat ke makna yang lemah tanpa adanya dalil, itu namanya laibun wa abas. Tidak boleh. Anda, saya nak maknanya yang kuat ini, yang lemah ini. Saya nak ambil makna yang lemah saja. Loh iya, dalilnya apa? Tidak bisa semacam itu. Yaitu namanya hadatsah, yaitu. Ya, ini istilah-istilah syariah itu Anda nak beri makna-makna yang baru semau Anda. Tak boleh macam itu. Ayo. Wa qawluhu awhama tashbiha ay awqa'a fil wahmi sihhatul qawli bihi bihasabi dhahirihi. Yani awhamat tashbiha, yani awqa'a fil wahm, bukan awqa'a fil aql fil wahm. Karena Anda terlampau banyak tengok Anda tengok makhluk, terlampau banyak tengok makhluk, akhirnya makna-makna ini yang seharusnya makna itu kuli, Anda langsung tabadaro fi dhihnika misdaqun muayyan. Langsung Anda memahami di dalam otak Anda itu satu aplikasi daripada makna yang kuli tersebut. Akhirnya Anda semacam memahami Allah itu sama dengan makhluknya. Ayo. Wal muradu min at-tashbih al-mushabahah la fi'lul fa'il. Wa qawluhu awwilhu ay ihmilhu ala khilafi dhahirihi ma'a bayanil ma'na al-murad. Hadha huwa makna ta'wil. Maknanya bawalah ke khilaf dhahirihi, ke makna yang lemah, tidak makna yang kuat. Plus Anda jelaskan apa makna yang lemah ini dengan adanya apa? Dalil. Ayo. Fal muradu awilhu ta'wilan tafsiliyan bi an yakuna fihi bayanul ma'na al-murad kama huwa madhhabul khalaf. Seperti itulah maknanya takwil tafsili. Mana takwil tafsili adalah Anda yad maknanya bukan tangan, itu namanya takwil ijmali. Takwil tafsili setelah Anda menafikan tangan itu bukan yad itu bukan jariha, Anda menentukan apa makna yang benar. Ketika itu namanya takwil tafsilian, karena di situ ada ta'yinul maknal murad. Dan ini adalah mazhabul khalaf yang dikatakan sebelum abad ke-5. Khalaf adalah sebelum abad ke-5 menurut Imam Bajuri. Kalau di dalam Syafi'iyah, makna azhabu Syafi'i adalah sebelum abad ke-4 Hijriyah. Hati-hati. Wakila min ba'dil quruni tsalasa. Yakni khalaf itu al-khalaf setelah abad ke-5 Hijriyah. Ada yang mengatakan setelah abad ke-3 karena alladzina khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Ayo. Wa qawluhu aw fawwid ay ba'da at-ta'wil al-ijmali alladhi huwa sarfu al-lafzi an dhahirihi. فبعد هذا التأويل فوّد المراد من النص المهم إليه تعالى على طريقة السلف. Atau tafwid, ya setelah Anda yad ini apa? Yad bukan tangan. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu namanya takwilul ijmali. Maknanya takwil wa tafwid sepakat di dalam takwil ijmali. Ayo. Kenapa kok tidak takwil ijmali? Karena di dalam tafwid pun dia menafikan makna yang kuat, makna yang mutabadir. Dia menafikan itu. Dan dia mengambil makna yang tidak mutabadir menurut fahamnya, tapi mungkin tidak menurut nafsil amr. Ayo. Terus kenapa sih kok Allah itu meletakkan ayat-ayat semacam ini? Ada dunia ya Ustaz. Ya dunia semacam ini. Yakni kalau semua ayat Al-Quran semuanya muhkam semua, ya semua masuk surga. Enak sangat masuk surga semua. Ya harus ada yang namanya apa? Ujian. Alam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Terus semacam itu. Memang oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat semacam ini agar agar ada semacam ibtila wal imtihan daripada manusia, siapa yang berhasil, siapa yang tidak berhasil. Ketika saya di Indonesia, saya buat podcast pasal khilaf. Di kalimat itu, di dalam podcast itu saya mengatakan, ada kalimat yang saya mengatakan, memang khilaf itu oleh Allah dibuat khilaf dan dibuat menyikapinya itu sulit, tidak mudah. Ada satu orang kiai di Madhab Habaib, sudah tua, dia cakap dengan saya, loh kenapa anda cakap Allah membuat khilaf, menyikapi khilaf itu susah?
Kenapa kok tidak mudah saja? Loh memang kalau menyikapi khilaf itu apa namanya? Mudah. Ya semua umat Islam apa? Bersatu. Realnya 72, 73. Anda lihat sekarang ini. Tak ya anda tengok dunia. Malaysia ada berapa golongan? Ada yang Arkom apa itu? Ada macam-macam kan. Di Indonesia ada berapa? Banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa itu namanya? Yang di Nahdlatul Wathon di mana itu? Di Lombok. Banyak sekali. Memang mesti khilaf agar kita diuji bagaimana apa menyikapinya. Lah kalau cara menyikapi khilaf itu mudah. Ya apa namanya? Oleh Islam menjadi satu. Walau syaa rabbuka laja'alakum ummatan wahidah, dan semua akan masuk surga semua. Nah, enak sangat. Masuk surga semua. Nanti yang tidak ada yang beda hatta yatabayyana alladziina shadaku wa ya'lamal kadzibin. Yakni kalau semuanya masuk surga, ya kasihan wali-wali. Mereka beribadah penat-penat, belajar lama, ambil PhD. Vivavus pun susah. Kemudian yang yang tak belajar, yang tak pernah pondok pesantren juga masuk surga sama dengan wali-wali yang semacam itu. Macam mana? Kan macam tak adil kan? Karena itu memang harus ada yang namanya ibtilah, ada yang namanya tamhis, ada yang namanya ikhtibar untuk membedakan mana yang shortik, mana yang kadzib. Wallahu a'lam. Memang sengaja dibuat oleh Allah. Dan ini kalimat bukan saya. Ngecakap ulama-ulama. Syekh Sa'id dalam kitabnya Qawaid Ta'amul Ma'al Muhkam wal Mutasyabih memang mengatakan, memang sengaja oleh Allah dikatakan, dibuat ada yang namanya ayat mutasyabih. Untuk menguji manusia. Bagaimana? Apakah ada yang berhasil atau tidak berhasil? Dan oleh Allah diturunkan ayat muhkam mutasyabih dan diberikan kunci jawabannya. Bas, Anda cuma tinggal mengikuti caranya. Bas, wala aktsar wala aqall. Anda mau atau tidak? Bas, kalau ada muhkam mutasyabih, muhkam kembalikan ke mutasyabih kembalikan ke muhkam. Jangan muhkam kembalikan ke mutasyabih. Mutasyabih adalah lafadz yang mempunyai banyak makna, macam yad. Bisa maknanya jarihah, bisa maknanya maunah, bisa maknanya barokah, bisa maknanya sifat. Hal-hal semacam ini mempunyai makna yang banyak. Ketika ada lafadz yang mempunyai makna yang banyak, kembalikan ke lafadz yang mempunyai satu makna. Jangan lafadz yang mempunyai satu makna Anda kembalikan ke lafadz yang mempunyai banyak makna. Akhirnya tidak akan ada kesepakatan. Ya inilah ketika Anda mengembalikan lafadz yang mempunyai satu makna ke lafadz yang mempunyai banyak makna, itulah maknanya fi qulubihi zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Anda nak buat fitnah karena ketika ada lafadz yang maknanya itu blur, Anda tidak akan bisa untuk bersatu. Betul apa tidak? Karena Anda paham apa, Anda paham apa, Anda paham apa. Kalau sudah satu perkara tidak bisa difahami dengan sepakat oleh beberapa orang, nak bersatu kah? Nak makan bareng kah? Tak ada. Yang namanya suhbah itu al-ittifaq fil aqaid, al-ittifaq fil qawaid kulliyah. Kalau ada perkara-perkara yang basic Anda tidak sepakat, tidak mungkin Anda bisa bersatu. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Atau orang itu nak takwil perkara yang muhkam agar bisa dia takwilkan sesuai dengan syahwatnya dia. Inilah orang-orang yang fi qulubihim zaygun. Wallahu a'lam. Ayo. Wa hum man kanu qabla al-500. Wahabi itu. Kata-kata yang laisa kamitslihi syai'un ditakwilkan ke yad, ditakwilkan ke apa? Yakni haula yurji'unal muhkam ilal mutasyabih wa laisa yurji'unal mutasyabih ilal muhkam. Kenapa? Ibtigha'al fitnah. Memang nak buat gaduh antara muslim. Antara muslimin nak buat gaduh agar ayat-ayat ini tidak mempunyai makna yang paten, makna yang satu. Dan ketika tidak mempunyai makna yang paten, semua akan memahami hasbama yarahu sahihan. Bisa kita bersatu semacam itu? Tidak akan bisa. Ayo. Wa hum man kanu qabla kitab Syekh Sa'id Qawaidul Muhkam wal Mutasyabih. Alhamdulillah sudah saya buat daurah dengan Ustaz Fatih. Wa hadza kitab fi ghayatil ahammiyah jiddan ya. Liman, kalau Anda
Nah, ta'amuk di dalam mas'alatil apa? Ta'wil wa tafwid. Ayo. وهم من كانوا قبل 500 وكلا القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وطريقة الخلف أعلم أحكم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم. Yani Thariqatul Khalaf lebih makna a'lam ay yahtaju ila ilmin akbar au aktsar wa hadza ibaratnya Syekh Said di dalam tahdhib syarah Kharidah. Dalam tahdhib syarah Kharidah bahaya Syekh Said madhabul khalafi a'lam ay yahtaju ila ilmin akbar au aktsar, lupa saya. Karena memang perlu untuk ta'yinul makna Anda perlu ziyadah lugha, ziyadah usul fikih, ziyadah qawaid-qawaid yang lain. Wah, ahkam, makna ahkam apa Ustaz Fauzan? Lebih kokoh, tidak bisa Anda patahkan. Ayo. Kenapa? Karena di dalam madhabul khalaf ada penjelasan yang lebih dan rad alal khusum. Ayo. Wahyal arjah. Yakni taqdimut ta'wil ala tafwid di dalam bait Imam Bajuri memahami bahwasanya itu adalah li arjahiyati ta'wil alat tafwid wa hadza ra'yul ikhtiyarul bin Abdissalam wa mala ilaihi Imamul Haramain fin nidhamiyah. Ayo. ولذلك قدمها المصنف وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى. Dan Thariqatus Salaf itu aslam karena di dalam Thariqatus Salaf itu Anda tidak takyinul makna. Karena mungkin makna itu bukan hanya takyinul makna saja, tapi makna itu mempunyai risiko Anda nisbatkan kepada Allah. Lah kalau Anda menisbatkan sesuatu yang Allah tidak inginkan, bukankah itu berbahaya kan? Kalau Allah marah macam mana? Coba kalau Anda menisbatkan sesuatu yang tidak baik pada Agung, tak sampai 1 hari Anda esok pasti apa namanya? Panggil polis. Akan dipanggil polis. Anda nak nisbatkan kepada presiden sesuatu yang tidak disukai. Tak lama. Baru 1 jam Anda punya Facebook sudah apa namanya? Sudah hilang. 1 jam yang lain Instagram Anda hilang. Nomor Anda sudah hilang. 4 jam Anda hilang. Anda hilang. Memang loh itu level-level penguasa dunia, penguasa akhirat macam mana? Penguasa dunia dan akhirat macam mana? Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa qawluhu warum tanziha ay waqsid tanzihan lahu ta'ala amma la maknanya tafwid wa ta'wil itu semuanya hanya ingin tanzih bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya hadza huwa maknanya madhab Asy'ariyah di dalam ta'amul ini semuanya untuk tanzih. Cuma tanzih bisa melewati ta'wil, bisa melewati tafwid, bisa melewati isbatus sifat, terpulang kepada Anda ya. Nih. Maknanya, kalau saya ambil tafwid macam mana? Ya saya Asy'ariyah. Saya ambil ta'wil macam mana? Saya juga Asy'ariyah. Imam Ghazali ma'ruf. Imam Ghazali thariqahnya apa namanya? Tafwid. Karena itu kan Anda kalau baca Iljamul Awam an Ilmil Kalam, Imam Ghazali yuqarrir apa itu? Tafwid secara tafsil. Ayo. وقصد تنزيها له تعالى أما لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي. So dari sini kita tahu bahwasanya as-salaf wal khalaf itu sepakat di dalam takwil ijmali. Ayo. لأنهم يصرفون النص المهم عن ظاهره المحال عليه تعالى لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص. Kenapa? Karena salaf wal khalaf sepakat ketika cakap yad menafikan makna yang muhim, akan tetapi setelah itu takwil menentukan makna yang murad, tafwid tawaqquf khalas. Dari sini ilmu saya selesai. Ayo. بناء على الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم فيكون معطوفا على لفظ الجلالة وعلى هذا فنظم الآية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وجملة يقولون آمنا به حينئذ مستأنفة لبيان سبب التماس التأويل أو على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. Yani apakah yang rajih itu waqaf ala warasikh apa namanya al waqaf ala wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah, apa wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Syekh Said mengatakan wala ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm, karena Syekh Said itu rajihu apa namanya?
takwil. Wa istat kuasa Said saja ya. Lahu apa namanya? Adillah. Yakni afdol makutiba fi hada inda Syekh Said apa? Qawaidul muhkam wal mutasyabih. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti bila saya buat daurah lagi tentang qawaidul muhkam wal mutasyabih. Hadal kitab fi ghayatil ahamiyah. So fi ghayatil ahamiyah jiddan. Ayo. وعلى هذا وقول والراسخون في العلم إلى آخره استئناف وذكر مقابله في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي كالمجسمة فمنهم من قال إنه على صورة شيخ كبير. Daripada Mujassimah mengatakan innahu ala surati syaikhin kabir, yakni Allah itu seperti orang tua. Anda kalau tengok beberapa film-film itu yang kartun-kartun kan, ini siapa Tuhan? Ada apa namanya ala syekhin Kabir. Dr. Amjad Rosyid hafizahullah pernah cerita kepada saya, dia tengok anaknya nonton televisi, kemudian di televisi itu kartun ada orang tua punya sayap terbang, tiba-tiba anaknya cakap ini Allah katanya. Langsung diganti. Karena mungkin yang buat ini siapa namanya? Wahabi. Itu saya cakap Wahabi. Terkejut akhirnya. Macam mana katanya? Wa minhum man qala innahu ala surati syabin Hasan. Wah, ini di kartun-kartun banyak itu. Kartun-kartun apa namanya? Banyak. Kalau Anda tengok Dragon Ball Super ada macam ini nih. Betul apa tidak? Tengok juga Dragon Ball Super. Ta'ala Allah andalika uluan tapi subhanallah, anaknya Dragon Ball itu pun juga Wahabi juga dia. Kita kena list lah mana apa namanya kartun-kartun yang taat tarobi apa namanya taat tarobil bil Wahabiyah. Ayo. والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك. Mujassimah wal musyabih, kalau di dalam kitab-kitab nusus kitab ataupun sunnah yang yusyir ila jawarih jismiyah atau surah pasti kena di takwil, kecuali mujassimah dan musyabihah. Mereka pasti apa namanya isbat. Mereka akan isbatus surah tanpa ta'yinul kaifiyah. Karena itu kan kalau ada, saya pernah baca di Facebook itu ada orang cakap bahwasanya yang mengatakan istiwa itu bersemayam tanpa ta'yinul makna itu bukan Wahabi. Ghalat ada. Ghalat. Yang mengatakan istiwa itu bersemayam dengan makna duduk ya, yang saya tahu bersemayam adalah apa namanya? Duduk. Ya adalah tangan tanpa menentukan tangannya seperti apa, tapi dia cakap tangan. Itu adalah apa? Mujassimah. Itu adalah mazhabnya Wahabi. Jadi saya tengok di beberapa Facebook itu, page Facebook mengatakan tidak boleh, dan dia confident ya, ini confident. Saya cakap, orang ini paham yang dia cakap apa tak sih? Yakni dia kira mengatakan istiwa itu bersemayam tanpa ta'yinul makna adalah dorbun minat tafwid. Tidak. Itu tafwid-tafwidnya Wahabi itu. Tafwidnya apa namanya? Wahabi. Tafwidnya ahli sunnah tidak semacam itu. Istiwa laisa bersemayam. Wa ma huwa wallahu a'lam. Tafwidnya Wahabi istiwa bersemayam. Bagaimana duduknya Allah? Wallahu a'lam. Apakah duduknya macam saya semacam ini bersila atau jongkok atau iftirash atau tawarruk? Tidak tahu. Karena bersila atau apa itu duduknya makhluk, duduknya Allah tidak tahu. Itu adalah takwil, itu adalah tafwidnya Wahabi. Fal Wahabi itsbatul makna wa tafwidun fil kaifiyah. Tafwidnya ahli sunnah sarful lafad an dhahirihi wa adami itsbatil makna wa adami apa namanya ta'yinul makna. Ayo. Liwujubi tanzihihi ta'ala. Saya kira ada perbedaan dakik mendetail tapi tak terlampau susah saya tengok. Saya kira susah nak buat, mungkin ada mazhab yang lain. Saya tak kira ada mazhab yang lain. Jadi kemungkinannya hanya 4 ini. Ya imma tafwid, ya imma takwil, ya imma itsbatu sifah, ya imma mazhabnya apa? Wahabi. Bas. Akliyah semacam itu. Kalau memang ada kemungkinan mazhab yang kelima, silahkan cakap di grup, kita bisa apa namanya berdiskusi. Apakah mungkin ada mazhab kelima selain apa yang saya sebutkan untuk deal, untuk ta'amul dengan ayat apa namanya? Dengan ayat mutasyabihat. Ayo. Lah, ta'yinul makna. Kalau ta'yinul makna itu dengan cara
irja'ul mutasyabih kepada muhkam. Caranya takyinul makna semacam itu. Mufawwidhah tafwid. Setelah mereka irja'ul mutasyabih kepada muhkam, mereka tidak takyinul makna. Ayo. Ada ta'wili dzalika liwujubi tanzihi ta'ala amma dalla alaihi ma dzukira bihasabi zahirihi. Famimma Nakro satu ini. Famimma yuhimul jihata qawluhu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Fasalafu yaqulun fawqiyatun la na'lamuha. Aywa, yakni min fawqihim. Apa? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Lah min fawqihim ini apa? Apakah yang di atas itu adalah Allah? Fawq ini apa? Yakni salaf mengatakan bahwasanya fawq ini bukan jihah, bukan arah. Loh, kenapa? Apa sih masalah Allah dengan arah itu? Masalah arah itu. Apa masalahnya, Habib? Ya masalah. Loh, iya apa? Supaya saya beritahu ya. Yang namanya arah itu kena ada dua benda. Jahit. Depan. Saya di depan apa? Saya di depan kamera. Maknanya untuk saya ada di depan, saya memerlukan apa namanya? Kamera. Lah kalau Anda mengatakan, apakah fawq itu adalah sifatul kamal? Iya, atas adalah sifat kesempurnaan. Maknanya untuk di atas Allah perlu sesuatu apa? Di bawahnya. Lah kalau Allah untuk sempurna memerlukan selain Allah, bukankah itu adalah apa namanya? Naqs. Karena itu jihah, jismiyah, ahli sunnah itu tidak mengatakan itu adalah sifatul kamal bagi Allah. Itu adalah sifatul naqs yang mesti kita apa namanya? Kita nafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus Khalaf mengatakan apa? Al-fawqiyah at-ta'ali fil azamah. Maknanya fawqiyah ini ta'ali, maha agung, maha tinggi. Tapi kalau kita nak tengok ya khafuna rabbahum min fawqihim, yakni Anda kalau tengok takwil-takwilnya ya khafuna adzaba rabbihim min fawqihim, selesai masalah. Maknanya mereka itu takut azab Tuhan mereka akan jatuh di atas mereka. Jadi fawq itu bukan fawqnya Allah, tapi fawqnya mereka. Jadi azab kalau turun dari atas, bukan dari samping, dari depan, belakang, atau dari bawah. Turunnya daripada atas. Karena kalau turun daripada atas, Anda tidak bisa lari. Dari kanan Anda bisa ke depan. Tapi kalau dari atas, Anda nak kemana? Dan rata-rata adab biasanya turunnya daripada atas. Tengok adabnya kaum Lut, kaum Samud. Dari apa namanya? Atas. Ayo. فالمعنى يخافون الملائكة ربهم من أجل تعاليه في العظمة أي ارتفاعه فيها. أيوة. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فالسلف يقولون استواء لا نعلم. الرحمن على العرش استوى, yani istawa. Apa itu istawa? Istiwa, yakni kata-kata istiwa kita tidak tahu dan tidak ada ya. Anda tengok di kamus manapun tidak ada istawa maknanya itu duduk, tidak ada. Istawa tidak maknanya duduk. Kata-kata istawa maknanya atamma, menyempurnakan. Cuma kalau istawa Anda tambahi dengan harful jar, mungkin maknanya apa namanya? Duduk. Apa makna istiwa? Makna istiwa jelas dia bukan duduk, dia bukan bersemayam. Tapi apa maknanya? Kita tidak tahu. Khalaf mengatakan makna istiwa adalah apa? Istilah, menguasai. Yakni Allah menguasai arsy. Ayo. Wal mulk kama qala asy-syair qad istawa bishrun 'ala al-'iraq min ghairi sayfin wa damin mihraq. Aywa. Wa sa'ala rajulun al-imama Malikan. Aywa. An hadhihi al-ayah fa atraqa ra'sahu maliyan thumma qala al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu. Ada seseorang itu tanya kepada Imam Malik dan nasnya Imam Malik ini dipakai oleh banyak sekali Wahabi ya, untuk isbat bahwasanya Allah itu duduk gitu loh. Terus saya Said macam bahasa. Siapa sih rojul ini siapa? Dan rojul ini ahlu bid'ah. Ternyata yang rojul yang taikun Imam Malik ini apa? Ahlu bid'ah. Yang mana dari awal memang orang ini terkenal suka tatabu ayat mutasyabihat gitu loh. Dia orang ini sudah apa ya? Anda kan tengok beberapa orang itu hatta di Malaysia ada beberapa orang Anda tengok memang orang ini apa? Sukanya macam itu. Saya tanya sebut nama ya, sebut nama. Tapi ada
selalu cakap pasal itu. Selalu cakap pasal perkara yang pelik-pelik. Yakni, ya tatabba perkara-perkara yang pelik. Ya, ini bukan hanya ada di Malaysia atau Indonesia atau zaman ini. Ini adalah masalah manusia. Selama dia itu manusia, pasti ada hal-hal semacam ini. Zaman Imam Malik pun ada. Ada orang sukanya tatabu ayat mutasyabihat. Ketika ada Imam Malik, kesempatan kita buat gaduh Imam Malik. Viral. Apa? Nak viral. Makul. Mungkin kalau dulu ada Twitter, ada Facebook, lebih banyak lagi orang semacam ini. Ketika ada Imam Malik, dia tanya, ya Imam Malik, madza taro an makna ayatin istiwa. Imam Malik fa'atraqa maliyan, duduk menundukkan kepalanya semacam ini sekejap, kemudian cakap apa? Al istiwa'u ghairu majhul. Makna apa? Kata-kata istiwa ghairu majhul. Ada yang cakap ghairu majhul maknahu atau ghairu majhulin mauqi'uhu fil Quran. Maknanya lafaz itu ada di dalam Quran. Semua tahu di mana ada ayatul istiwa. Aywa. Kemudian wal kaifu ghairu ma'qul. Hadza huwa riwayatun aqwa. Ibn Taimiyah mengatakan wal kaifu ghairu, bukan ghairu ma'qul, ghairu ma'ruf. Atau ada yang ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul itu la yumkin itsbatuhu. La yumkin apa namanya? Itsbatuhu. Ada nas yang mengatakan wal kaifu majhulun atau ghairu ma'ruf. Wal kaifu ghairu ma'qul wal kaifu majhul. Riwayat yang lebih kuat mengatakan wal kaifu ghairu ma'qul. Kalau perkara yang ghairu ma'qul, hal yusbat? La yusbat aslan. Kenapa? Karena yunakidul akal. Hadza huwa ghairu ma'qul. Tapi kalau majhul, aywa. Kalau majhul, wal istiwa'u ma'lum. Kita tahu apa itu istiwa. Ibn Taimiyah nak mengatakan itu adalah duduk. Tapi kaifiyah bagaimana duduknya? Majhul. Karena itu kan rata-rata Wahabi menggunakan riwayat yang majhul, bukan yang ghairu ma'qul. Padahal min haitsu riwayat ghairu ma'qul lebih kuat daripada apa? Daripada majhul. Padahal sebenarnya tidak ada pertentangan antara ghairu ma'qul dan majhul. Kenapa kita nak nurajjih hadis riwayat ala hadis riwayat? Kan tarjih idza wujidat ta'arud. Kalau yumkinu taufik, apakah perlu tarjih? Aywa. Bukankah kata-kata majhulun tidak diketahui maknanya? Tidak diketahui maknanya. Bukankah bisa kita bawa ke makna tafwid? Maknanya wal istiwa'u ma'lumun wujuduhu fil Qur'an. Wa maknahu majhulun. Pas. Bisa semacam itu. Bisa. Maknanya kita bisa nurji'ul jahalah kepada adamul ma'kuliyah. Bukan sebaliknya. Dan sebaliknya itu yang diambil oleh Ibn Taimiyah. Antum saya ingat anak di dalam Tahdhib Syarah Sanusiyah yubayin tentang kuwatu riwayati ghairu ma'qul daripada riwayat yang isbatul majhuliyah. Dan memang rojul yang sa'al ini ada namanya, lupa saya siapa namanya, tapi wala araka illa ahla bid'ah. Di dalam beberapa riwayat yang lain wala araka illa ahla bid'ah. Ayo. Wal imanu bihi wajibun. Fi'lan wal imanu bihi wajibun. Kenapa? Karena istiwa ayatun minal Quran, juz'un minal Quran. Kalau Anda mengingkari istiwa, alaysa takfur? Takfur. Ayo. Su'alu anhu bid'ah. Jelas, wa su'alu anhu bid'ah. Kenapa? Karena lam yarid bihi salaf. Apa makna istiwa? Apakah dia itu sesuatu yang baru? Apa namanya? Bid'ah adalah isbat yang tidak ada di din kepada agama. Sekarang kalau memang ada sesuatu sabitun fid din, tapi Anda tidak mengetahui kaifiyahnya, kemudian Anda tanya, hal hadza bid'ah? Tidak. Maknanya jika memang makna istiwa itu julus, dan Anda tanya bagaimana julusnya, apakah itu bid'ah? Tidak, karena aslu makna julus maujud. Tapi kalau memang maknanya itu bukan julus, kemudian ente
tanya, apakah istiwa itu julus? Wa nuthbitul julus lillah alaisa hadza ainul bid'ah. Fal bid'ah itu bukan soal anil kaif, wa inama soal anil maknal mukhalif wa itsbatuhu lillah. Hadza huwa makna apa namanya? Bid'ah. Ayo. Wa su'alu anhu bid'ah. Wa ma adunnuka illa dhalal. Lewat wa ma adunnuka illa ahla bid'ah. Wallahu a'lam. Fa ukhrija. Fa apa namanya? Fa umira bihi fa ukhrija. Sudah diusir daripada apa namanya? Majelis. Diusir daripada majelis. Loh, ini kok gimana sih? Ini kan tanya kok diusir. Loh iya, kalau dia tanya tidak ada masalah. Ini bukan tanya, ini cari masalah. Paham ya? Ini bukan mau tanya, ada orang tanya, ada orang cari masalah. Ini orang cari masalah. Orang cari masalah, orang cari gaduh. Ya diusir. Kalau Anda tanya, ya Imam Malik pasti akan disambut dengan apa namanya? Disambut dengan baik. Wallahu a'lam. Jidan. Adun yakfi untuk bait ini. Naltaqil ilal baitil ladzi yalihi wa nazihil qur'ana sila. Wa nazihil qur'ana ay kalamah anil huduthi wahdarin tiqamah. Wa nazihil qur'ana ay kalamah anil huduthi wahdarin tiqamah. Yakni kita sudah mengetahui di dalam babul sifatul kalam. Dan kata-kata bahwasanya kita sebagai ahli sunnah itu meyakini bahwasanya ada sifat Allah namanya sifatul kalam, dan yang mana sifatul kalam itu adalah qadimah dan sabitun fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Berbeda menurut pendapat apa namanya? Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya sifatul kalam ini tidak ada. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang namanya kalamun nafsiyul qadim. Dan mereka percaya kalamullah dengan makna kalamullah itu adalah sautun wa harfun khalaqallahu fi ghairi dzatihi, dan nisbatul kalam kepada Allah nisbatul fi'il, bukan nisbatus sifat. Dan mereka kalau memang ada kalamun nafsi, kami pun juga akan sepakat bahwasanya itu adalah apa? Qadim, tapi kami tidak percaya ada yang namanya kalamun nafsi. Bukan Syafi'iyah. Ahli sunnah mengatakan kalam ada yang nafsi, ada yang lafzi, jahidan. Dan kalam yang lafzi dan kalam yang nafsi dan yang lafzi itu semuanya diungkapkan dengan nama Al-Qur'an. Makna Al-Quran adalah lafadz yang mustarok. Satu lafadz mempunyai dua makna. Bisa Anda katakan itu adalah sebagai sifatul kalam, atau lebih kita kenal dengan nama kalamun nafsiyun qadim, atau dengan makna apa namanya? Kalamul lafzi, yang itu adalah Al-Quran mushaf yang kita baca setiap hari. Ada kalam muhim jiddan, naqra qalilan daripada Hidayatul Murid. Tapi sudah saya naqra qalilan, sila. Nanti tolong di screenshot ya. I'lam annahu lamma waqa'a an-niza'u bainana wa bainal mu'tazilati fi qidami kalamillahi ta'ala wa huduthihi faqulna bi qidamihi wa qalu bi huduthihi. Coba tengok. Kalamullah waqa'a al-khilaf bainana wa bainal mu'tazilah. Kita mengatakan kalamullah qadim dan mu'tazilah mengatakan kalamullahil hadis. Ayo. Wa kana al-khilafu fil haqiqah bainana wa bainahum raji'an ila itsbatil kalamin nafsiyyin. Sebenarnya khilaf kita antara Mu'tazilah itu kembali kepada itsbatul kalamin nafsi. Apakah kalamun nafsi itu sabit atau tidak? Bas. Ayo. Wa illa fa nahnu la naqulu bi qidamil lafdhiyil hadithi wa hum la yaquluna bi hudutsin nafsiyil qadimi law sallamuhu. Ayo, ahli sunnah tidak mengatakan bahwasanya kalamul lafzi ini qadim. Dan Mu'tazilah juga tidak mengatakan, kalau mereka mengatakan ada yang namanya kalamun nafsi, mereka tidak akan mengatakan kalamun nafsi ini hadis, karena kita dan mereka itu sepakat bahwasanya la yaqumu bidzatillahi hawadits, tidak akan ada perkara-perkara yang baharu di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mereka tidak ya tasawwar ada kalam itu apa? Qadim. Mujassimah tidak ada masalah itu. Apa namanya? Yaqumu bidzatillahi harfun wa sautun. Ayo. La'annahum wafaquna 'ala imtina'i qiyamil hawadits bidzatihi ta'ala wa arada tasriha birradd 'alaihim wa lam yaktafi bindirajil. Terus kenapa ya nih? Dia bait ini menunjukkan Imam Laqani ingin tasrih. Karena di dalam ilmu kalam tidak
tidak bisa untuk isyarah atau ijmal. Maknanya yusarrih, memang ada khilaf dan saya tidak cukup menyebutkan tentang kalamullah itu qadim, tapi akan saya sebutkan secara jelas bahwasanya memang ada khilaf antara kita dan Mu'tazilah di dalam masalah apa namanya kalamullah. Ayo. ولم يكتفي باندراج الحكم بكتم كلامه تعالى تحت الحكم بمخالفته تعالى للحوادث ولا تحت الحكم بكتم صفاته الذاتية. Tidak apa namanya Imam Laqani tidak cukup untuk saya itu sudah mengatakan bahwasanya Allah itu mukhalifun lil hawadis dan semua sifat Allah itu qadim. Maknanya kalamullah tidak seperti hawadis dan kalamullah itu pasti qadim. Semestinya dalam situ saja sudah cukup, tapi di dalam ilmu kalam tidak cukup semacam itu. Dalam ilmu kalam karena dia terlampau berbahaya, dalam akidah itu lawazimnya itu besar, karena itu diperlukan apa namanya? Tasrih. Ayo. تقوية للحكم بكدمه ومبالغة في الرد على المخالف في محل الخلاف وليترتب عليه وجوب تأويل ما أوهم حدوثه. Akhirnya karena sudah dijelasin semacam itu, sudah dijelaskan semacam ini, setiap perkara yang yuhim hudusal kalam mesti apa namanya? Ditakwil. Ayo. تنزل للتصريح بكدمه فقال ونزه أي ويجب عليك أيها المكلف أن تعتقد تنزه القرآن بمعنى الكلام. Yakfi, sudah. Wa nazzihil Qur'ana ay kalamah. Tengok. Wa nazzihil, yakni sucikanlah Al-Qur'an. Dengan makna apa? Kalamun nafsi ay kalamahu an-nafsi al-qadim sifatul kalam anil hudusi. Daripada apa namanya? Hudus. Wahdharin tiqomah sebagai takmilatul bait. Yakni kalamahu, Quran dengan makna kalamah, mesti Anda sucikan daripada min awalidil hudus. Berbeda dengan Quran dengan makna mushaf, tidak ada masalah. Ayo. Kejap. Baca wa nasihil Qur'ana. ونزل القرآن إلى آخره أي واعتقد أيها المكلف تنزه القرآن بمعنى كلامه تعالى عن الحدوث خلافا للمعتزلة القائلين بحدوث الكلام زعما منهم أن من لوازمه الحروف والأصوات. Yani Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kalamullah itu yang namanya kalam itu mesti saut wal haraf, dan tidak ada kalam selain saut wal haraf. Selama itu saut haraf pasti dia itu apa namanya? Hudus. Maknanya kalamullah kalau memang qaimun fi dzatihi saya yuaddi ila qiyamul huruf wal aswat fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita pun juga tidak setuju. Ayo. وذلك مستحيل عليه تعالى فكلام الله تعالى عنده مخلوق لأن الله خلقه في بعض الأجرام ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق لكن يمتنع أن يقال Adapun Quran dengan makna mushaf yang setiap hari kita baca itu namanya makhluk. Cuma tidak bisa Anda mengatakan Al-Quran makhluk karena ada iham bahwasanya sifatullah itu makhluk. Di dalam maqamu taklim semacam ini tidak ada masalah. Al-Quran makhluk dengan makna mushaf itu makhluk. Dalam ceramah-ceramah Al-Qur'anu makhluk, orang tidak akan paham. Sudahlah di ceramah-ceramah cakap pasal birrul walidain, apalagi fadhailus shalah, fadhailud du'a, ijazat aurat. Jangan cakap pasal apa jangan cakap pasal fitnatu kalamillah, fitnatu khalqil Quran, tak ada kena-mengena itu. Cakap pasal ini ijazah nak bahagiakan istri. Wow, senang itu orang-orang. Sila. وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم. Illa fi maqami ta'lim, walaupun maknanya benar, yakni Al-Quran makhluk dengan makna mushaf itu makhluk, tidak ada masalah kecuali dalam maqamit taklim saja. Selain maqamit taklim tidak boleh. Kenapa? Li'anna ada iham bahwasanya sifatul kalam nanti itu apa? Makhluk. Ayo. لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن وقد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير. Dan di dalam masalah Al-Quran ini ma'ruf, yakni ada semacam fitnah masyhur jiddan di dalam masa Mu'tazilah yang banyak ulama-ulama itu dibunuh, banyak dipenjara. Ayo. Fakhrajal Bukhari faron, ketika terjadi fitnah ini Imam Bukhari lari karena
khuruj minal fitnah yakni. Dan Imam Bukhari takut terkena fitnah, akhirnya berdoa untuk minta dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allahumma ikbitni ilaika ghairu maftunin. Karena fitnah itu, Anda tahu fitnah apa makna fitnah? Fitnah itu adalah ujian. Kata-kata fitnah itu yaftin. Makna yaftin, kadangkala ulama yang terkena fitnah itu tidak bisa untuk berpikir dengan jernih. Karena itu namanya apa? Fitnah. Ini beberapa ulama pun ketika terkena fitnah itu sebagian ada yang tak lolos. Dan Imam Bukhari takut, selevel Imam Bukhari. Karena ya Allah, kalau engkau aku uji dengan fitnah semacam ini, aku mungkin berjaya, mungkin tidak. Kalau ujian di dalam hadis saya boleh berjaya, fifafus saya boleh berjaya, tapi fitnah-fitnah semacam ini mungkin berjaya, mungkin tidak. Di dalam fifafus tidak berjaya, mungkin kena ulang tahun depan. Tapi kalau ini macam mana saya ulang. Ya Rabb, ikbitni ghairu maftunin. Karena aku takut mungkin aku tak berjaya. Ayo. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah kalau Anda meminta di dalam fikih hukum fikih Syafi'i, kalau Anda meminta dicabut nyawanya karena fitnatun fid din, tidak ada masalah. Fitnatun fid dunya tidak. Karena ada dunia ya. Hari ini engkau tak ada duit, esok engkau ada duit. Hari ini engkau miskin, esok engkau kaya, biasa. Al-malu dhillun zailu wa halun ma'ilu, biasa. Hari ini engkau kaya, esok engkau miskin. Hari ini saya miskin, esok engkau kaya. Hari ini saya kaya, esok engkau miskin. Hari ini saya kaya, esok engkau miskin. Begitu pula kaya. Amin. Semua kaya semua, amin. Sila. Famata ba'da arba'ati ayyam. Famata ba'da arba'ati ayyam. Saya ingat ada dulu namanya itu Amin Naif. Macam amik pendapat Mu'tazilah di Urdun. Ini asyik bisyik yudkaru ya. Sebab arba ayyam ini saya ingat ada cerita saya Said Foda. Ada satu orang tua macam amik pendapatnya Mu'tazilah. Terus dia macam cakap saya Said, engkau kena rot saya. Jangan Syekh Amin Naif, kalau aku rot engkau, lepas aku rot 3 hari engkau mati nanti, katanya gitu. 3 hari engkau mati. Oh tak. Betul, Syekh Said tulis rot. Tapi orangnya itu Syekh Said puji orang ini memang pendapatnya sedikit pelik, tapi orang ini memikirkan umat Islam. Yakni yahmil hammal ummah. Yakni hari-hari dia pening pikirkan umat Islam itu macam mana. Hanya betul Syekh Said ada kitabnya beliau dicetak itu Mughalatat Amin Bayanu Zaif fi Mughalati Amin Naif au syai' min hadzal qabil. Di internet ada. Dia tulis kitab itu dicetak. Hari dicetak Syekh Amin Naif amik, dia baca, dia pening. Syekh Said Fodarot alayya 3 hari mati. Benar katanya. Engkau tengok bila dia mati, bila kitab ini apa? Keluar 3 hari. Ya 3 hari kitab ini keluar, dia baca, dia mati. Saya kira rotnya macam apa itu. Rotnya macam apa? Mati. Tertawa. Mungkin kalau saya rot anta sampai 3 hari 3 jam kok mati. Ayo. Wasujina Isa bin Dinar 20 sanah. وسئل الشعبي فقال أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة حادثة وأشار إلى أصابعه. Yani Sya'bi cakap, adapun apakah Quran itu makhluk? Dibilang, apakah Quran itu makhluk? Dibilang, adapun Taurat, Injil, Zabur, wal Furqan, 4 ini makhluk. Dia cakap apa? Ke tangannya ya. Memang ini adalah makhluk. Fe'lan al-isyarah aqwa minal ibarah. Saya cakap ketika Anda imam ya, depan Anda ini sadam. Iktadaitu bifauzul hadza. Hadza ini lebih kuat daripada fauzul. Kenapa? Lihat, wallahu alam, karena hadza ini ya dulu ala juz'i, sahwala. Ya dulu ala juz'i, dan juz'inya isyarah lebih kuat daripada juz'inya ibarah.
ada satu innal ma'rifata sabatun fiha kamul ana solihun damal fata apa? Wallahu alam, di dalam kitab usul fikih apa, dalam kitab qawaid fikih itu al ibarah al isyarah aqwa minal ibarah. Ayo. Wa asyara ila asabi'ihi fakanat sababa najatihi wa ishtaharat aidan 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ayo. Wa hubisal Imam Ahmad wa duriba Begitu pula kata-kata 4 ini juga dibawa pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selamat daripada itu. Imam Ahmad bin Hambal di penjara dan juga dipukuli bertahun-tahun sampai husya alaihi, sampai sampai pingsan. Ayo. Yudkaru anna Nabi sallallahu alaihi mafi fida ini hanya sudah apa yang saya inginkan sudah saya jelaskan semua. Jadi baca bait setelahnya wa fakullu nasin wa kullu nasin lil huduthi dalla ihmil 'ala al-lafdhi alladhi qad dalla. Dan setiap ada lafaz di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis atau di dalam kalamul ulama yang mengisyaratkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, atau setelah ada lafzul Al-Qur'an kemudian ada dalalatul hudus, maka bawalah lafzul Al-Qur'an kepada makna mushaf. Fakullu nassin minal Qur'an yadullu alal hudus, atau fakullu idza wujida lafzul Qur'an, dan setelahnya ada dalalatul hudus, maka ihmil alal lafz, maka bawalah Al-Qur'an kepada makna lafaz, bukan kepada makna sifat. Ihmil alal lafzil ladzi qad dalla, maka biasa ya, ada lafzul Quran, kemudian setelahnya ada maya dulu ala kidam, maka bawalah Al-Quran kepada makna sifat. Setelah ada Al-Quran, kata Al-Quran, ada maya dulu alal hudus, bawa kepada makna mushaf. Ada lafaz Quran saja, dia mustarok, dan jangan Anda bawa ke lafaz ke makna mushaf, jangan Anda bawa ke makna hudus selama tidak ada maya dulu alal hudus. Takut su'ul adab nanti. Wallahu a'lam fasadah wali arada daripada bed wantaha jaijidan. Alhamdulillah al-yawm qara'na salasa abiyat. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk wa yastahilu tidudis sifati. Saya usahakan esok ada kelas lagi sebagai qadha daripada kelas yang saya tidak saya tidak hadir insyaallah. Kalau memang esok ada kelas petang saya confirm insyaallah. Saya akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.